Rekan media dimulai dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya 6, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal dunia dan 4 orang tersangka lainnya ditangkap. Adapun identitas para tersangka adalah sebagai berikut: atas nama inisial NG alias BA alias SA telah dilakukan tindakan tegas dan terukur sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Kemudian yang kedua atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian yang ketiga atas nama PS alias JA. Yang keempat atas nama H alias NB. Yang kelima atas nama AM. Yang keenam atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya kami persilakan Pak Kombes Aswin dari Densus 88 untuk memberikan penjelasan lebih detail rinci. Terima kasih Jenderal sebelumnya. Rekan media yang saya hormati, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas bahwa Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati, Jenderal, dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa,
yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih Jenderal yang bersangkutan dari kelompok ini. Ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun Jenderal, yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian, dan support itu ya kelompok ini nih, yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Nain dan Upi Lawanga, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, Jenderal, kaliber 9 mm, Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi itu rakitan sudah dirakit. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Dan juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian, Jenderal. Nanti secara detail rekan-rekan media bisa bertanya. Mungkin kami akan mencoba menjawab dari laporan yang sudah disiapkan oleh penyidik-penyidik Densus dari lapangan. Demikian, Jenderal. Bang Win, jadi tadi udah dijelaskan ya. Biasa rekan-rekan menanyakan dari jaringan teroris mana, telah dijelaskan bahwa ke-6 tersangka tindak pidana teroris yang telah dilakukan penindakan yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 4 telah ditangkap merupakan jaringan terorisme JI Lampung. Kemudian di depan saya ini adalah nanti kami tunjukkan adalah barang-barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Densus 88 ya. Ada beberapa senjata api baik laras pendek maupun laras panjang dan juga beberapa senjata tajam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku ini merupakan kelompok JI dan menjadi DPO sejak 2020, ya, ada 2015 karena memfasilitasi beberapa figur penting DPO JI di Lampung ya, diantaranya Zulkarnain yang merupakan DPO Bombali 1, Upi Lawanga, DPO di Poso, Ngadri DPO Kepemilikan Senjata Api, Hendra alias Bojel DPO di Poso, dan Iwan Asapa DPO di Poso. Baik rekan-rekan, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, Mas Tebik. Izin Pak Aswin mau bertanya, itu kan tadi perannya secara keseluruhan ya. Nah, apakah
Itu kan ada 6 tersangka ya, maksudnya peran secara rinci dari masing-masing tersangka gitu, mungkin keterlibatan di jaringan GI Lampungnya. Terus sama mungkin lebih rinci ada berapa total senti yang diamankan, sama dari hasil diet kemarin itu masih ada yang buronan atau masih dikejar nggak sih, atau udah dari tertangkap semua? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita ingin menjelaskan secara rinci setiap perannya, tapi mungkin sebagiannya harus kita balikan untuk tidak dibuka dulu karena masih ada pengembangan kasus ini. Saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. Bunkernya, Jenderal, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. Ya, N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan apa namanya, kita akan lihat lagi bagaimana perannya. Dan sekarang kan istilahnya hal-hal yang terjadi selama mereka dari mulai ditangkap, ditahan di tempat detensi sampai dengan mereka melakukan penyerangan itu masih dikumpulkan oleh penyidik semuanya. Tapi yang BKA ini apa di Polda juga apa masih di kantor? Sudah, semuanya sudah dipindahkan ke ya. Sama ini satu lagi terkait yang tadi soal teroris di Lampung, ini senjatanya tuh ada banyak ya. Thompson ada M16 ya. Mungkin bisa dirinci berapa pistol panjang lah. Ada, tapi mungkin panjang sekali nanti kalau kita. Ya, paling gitu ya, beberapa ya. Beberapa kereta api. Ini Pak Yul, coba di sebelah mana Pak Yul ya? Iya. Kalau yang belum update di sini satu pucuk senjata rakitan model Thompson. Satu pucuk. 52 betul, Jenderal. 52 peluru kaliber. Ini yang lengkap, Jenderal, tapi panjang banget, Jenderal. Jadi satu pucuk senjata rakitan, ya, kemudian satu senjata yang digunakan
perlawanan, 52 peluru kaliber 9 mm, 1 magazin, 3 sangkur, 1 golok, kemudian 2 sabit. Itu yang siap. Kemudian ada yang disita dari tersangka yang satunya lagi, ya, ini 2 tersangka yang meninggal dunia tersebut. 1 pucuk senjata M16, 1 pucuk senjata api revolver, 3 buah senapan PCP, ini senapan panjang, jenis senapan angin, 100 kemudian magazin, pipa besi shock breaker 2 buah, biasanya ini untuk bahan gitu. Bawahnya ini banyak untuk bahan-bahan pembuatan senjata rakitan yang harus dirangkai baru terlihat jadi senjata. Kemudian ditemukan juga gudang tadi, ya, bunker yang mereka gunakan sebagai bengkel. Ada pipa, ada alat, ada mesin bor, ada housing, ya, ada bearing dan lain-lainnya yang diduga untuk pembuatan senjata rakitan. Kemudian itu jenderal ya, bersama beberapa dokumen ataupun catatan-catatan lain yang dikumpulkan oleh penyidik dari tempat persembunyian mereka tersebut. Ya, cukup ya. Kemarin kan ada yang wanita yang Terima kasih banyak, Pak. mau cepet,